Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Plants Creator 354 dengan Mas Hadi ya. Oke, di konten kali ini kita akan membahas tentang cara memilih tanaman bibit buah-buahan yang baik penanamannya serta perawatannya secara berkala agar sobat-sobat semua di sini bisa memiliki tanaman buah yang subur, sehat dan lebat buahnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita kumpas tuntas. Jangan lupa subscribe-nya dulu, pencet like-nya dulu, dan ditunggu komen-komennya di bawah ini jika ada yang mungkin akan ditanyakan ataupun ingin berinteraksi langsung dengan saya sambil menjadi sahabat kita. Oke, kita lanjut. Untuk saat ini saya tetap mengambil di bibit sampel durian. Ketika kita ingin mempunyai keinginan untuk menanam buah ataupun berkebun buah yang sifatnya mungkin sebagai kebun yang akan kita harapkan dengan panen dari buahnya, yang pertama kita lakukan adalah memilih tanaman buah. Dan di sini saya mengambil sampel durian. Kenapa saya mengambil sampel durian bukan tanaman buah yang lain? Karena durian ini tanaman yang manja. Tanaman yang paling sulit di antara tanaman yang lain. Jika Anda sukses di durian, insya Allah sukses juga di tanaman yang lain. Karena durian ini punya tipikal yang unik dan menarik untuk diulas. Dengan tingkat kesulitannya, dengan tingkat kemanjaannya yang banyak orang-orang itu frustasi dibuatnya. Tapi tetap cinta. Mereka menanam mati, beli lagi, tanam mati, beli lagi. Banyak pengalaman seperti itu dari konsumen saya. Makanya dengan tujuan saya buat konten ini agar semuanya bisa berhasil dalam membuat kebun ataupun tanaman-tanaman buah-buahan yang lainnya. Dan durian ini kita ambil sampel durian. Pertama yang dilakukan adalah memilih bibit durian yang bagus, yang cukup tegak. Meskipun agak mencong juga nggak masalah karena nanti tetap dia akan tegak. Intinya ya lebih tegak lebih bagus. Kedua, cari cabang. Pilih cabangnya. Jadi karena di cabang-cabang ini nanti akan calon buah. Jadi ketika durian sudah besar tapi cabang ini kecil, dia secara insting nggak akan mengeluarkan buah. Kenapa? Karena dia ketika akan mengeluarkan buah, ketika ini kecil nggak akan mampu, akan patah. Jadi tanaman ini mempunyai insting ya. Hanya saja mereka tidak bisa berbicara. Jadi usahakan cari yang punya cabang. Ini tips pertama. Punya cabang-cabang. Yang kedua sehat tentunya. Yang ketiga ketika sudah ada di polybag, coba angkat seperti ini. Berarti dia sudah sehat, akarnya sudah mekar. Dia tidak baru pindah atau tidak baru gali. Apalagi sudah terlihat akar seperti ini. Nah, pilih seperti ini. Oke, setelah pemilihan bibit durian, ini kita ambil durian dari jenis musangking ya. Ini jenis musangking. Jenis musangking ciri-cirinya dia bergelombang. Musangking, ada banyak jenis durian. Kita coba tanam dari jenis musangking. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan ini media buatan kita sebelumnya, media tanam umum berisi sekam, kompos dan pupuk kandang dengan satu-satu. Nanti untuk sebagai pupuk awal, formula, ibarat susu itu susu formula yang kandungannya tidak terlalu tinggi. Oke, kita gali, bisa pakai alat seperti ini atau cangkur. Kita gali ya, sobat. Tanaman yang baik adalah di musim penghujan ya sobat. Meskipun pada musim panas pun bisa kita tanam, cuman kita harus ekstra dalam hal menyiram. Kedua, tanah juga usahakan basah dan gembur karena dia memerlukan dingin, untuk tempat yang dingin untuk adaptasi. Gali sekitar dalam polybag, jika ini diukur 1 jengkal, ini juga kurang lebih 1 jengkal ya sobat ya. Setelah kita gali,
kita gali ya. Setelah kita gali, kita alas sedikit saja dengan ini untuk dasaran, untuk merangsang akar. Karena ini subur ya sobat ya. Caranya ketika kita menanam, satu, jangan sampai pecah. Karena kalau ini tanahnya pecah, yang ada polybag ini bisa mati. Jangan pecah, makanya perlahan. Makanya cari yang sudah keluar akar, karena dia secara otomatis media tanam di sini sudah terikat oleh akar-akar. Cukup dengan sobek seperti ini, disobek, nyangkat, kuat sobat, sudah kuat, sudah bagus untuk generasi tanaman durian. Nah, setelah seperti ini untuk media yang kita siapkan ini untuk menggali. Karena kenapa? Ini harus gembur sobat, karena dia akan semakin gembur semakin akan cepat untuk proses pertumbuhan akarnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita siram dengan air secukupnya, sekitar ini 1 ember kecil atau sekitar 4-5 liter bisa kita siram. Jika panas harus kita lakukan setiap hari. Penyiraman yang baik adalah sore hari. Jangan diberi pupuk apapun, cukup seperti ini sampai biarkan dia adaptasi sekitar 3 atau 5 bulan. Setelah 3-5 bulan berilah pupuk secara berkala. Apa aja pupuknya? Ada pupuk kimia. Pupuk kimia seperti Mutiara dan lain-lain. Dan yang bagusnya itu Mutiara biru. Itu disesuaikan dosisnya. Ketika kecil seperti ini dia tidak membutuhkan makanan terlalu banyak. Makanya dosisnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, sifat pupuk kimia itu panas. Semua pupuk itu panas. Ketika dia berlebihan dia nanti akan mati. Beli cukup sedikit aja seperti ini. Misal ini pupuk kimia ditabur di sekitar jarak 10 cm dari batang. Untuk ukuran umur nanti setelah 3 atau 5 bulan setelahnya itu per tahun pertama itu 1 sendok makan. 1 sendok makan ya. 1 sendok teh, maaf. 1 sendok teh. Dan per setiap tahun dosisnya berkelipatan. Misal di tahun ini kita menanam, sekarang kita menanam 3 bulan atau 5 bulan lagi kita mulai melakukan pemupukan 1 bulan sekali dengan pupuk kimia NPK Mutiara. Kita pupuk 1 sendok teh selama 1 tahun, dan 1 tahun kemudian kita tambah dosisnya, kita pupuk 1 bulan sekali dengan 2 sendok teh. 3 tahun kemudian 4 sendok teh, dan seterusnya. Di setiap tahun itu kelipatannya untuk pupuk kimia. Dan untuk pupuk kimia itu bersifat panas, jadi harus diimbangi dengan pupuk kompos, karena tanah terkena pupuk kimia panas akan menjadi tandus dan keras, jadi kurang bagus efeknya karena sifatnya instan. Harus didukung dengan pupuk kompos seperti pupuk kandang, dan itu diberikan sama setelah 3 atau 5 bulan setelahnya. Dengan cara apa? Dengan cara bisa ditebar ataupun diletakkan di wadah, di plastik atau di karung yang nanti sifatnya menginfus. Itu untuk menjaga kesuburan tanah, kegeburan tanah. Dan pupuk kandang itu kalau untuk pupuk kohe kambing itu 9 bulan terurai habis. Untuk pupuk kandang jenis kotoran sapi itu 6 bulan. Untuk ayam itu 3 bulan. Jadi tergantung sobat mau memilih jenis pupuk apa, disesuaikan. Jika pupuk kandang berarti berkala pemupukannya selama 9 bulan sekali. Dan untuk dosisnya sendiri itu untuk tahun pertama itu cukup 1 liter, jangan terlalu banyak. Dan setiap tahunnya berkelipatan 5 kali lipat ya sobat ya, 5 kali lipat. Jika tahun ini 1 liter, tahun depan 5 liter, tahun depannya lagi berarti dikali 5 25 liter dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan makanan. Dan untuk perawatan atas untuk pupuk semprotnya cukup perawatannya dengan 1 bulan, bisa dengan 1 bulan sekali setelah 3 bulan penanaman. Tetap untuk pemupukan itu selama 3 bulan biarkan dia beradaptasi dengan lingkungan, bereaksi biar dia akan mekar. Setelah 3 bulan sampai 5 bulan yaitu tadi lakukan pemupukan bawah kimia, kompos, dan atas itu untuk pupuk kimia, pupuk cairnya bisa dengan atonik pupuk daun, zat perangsang tumbuhnya, KCl cair untuk menyuplai batang dan untuk merangsang buah. Dan yang ketiga itu adalah insektisida biar tidak
dimakan belalang daunnya. Dan yang keempat adalah pupuk fungisida, karena durian ini rawan jamur terutama di musim hujan. Tapi ketika musim panas tidak perlu fungisida karena daun durian ini rawan terkena jamur ya sobat. Kalau sudah terkena jamur, dia seperti jamur upas namanya, seperti apa namanya, sarang laba-laba itu bentuk jamurnya. Dia seperti upas, dia akan merambat. Jika itu tidak ditangani ataupun dihilangkan, daun yang terkena upas dia akan merambat terus menjalar bisa batang. Kalau udah ke batang dia merambat sampai bawah, dia akan bisa mati. Nah seperti itu perawatannya, dan itu 1 bulan sekali bisa Anda seling-seling, 1 minggu untuk ZPT ataupun zat perangsang tumbuhnya, satu minggu diselang lagi untuk inseknya, 1 minggu lagi untuk KCL cairnya, dan 1 minggu lagi untuk fungisidanya. Jadi seperti itu. Karena durian ini kuncinya di perawatan. Semakin bagus perawatan, insya Allah semakin maksimal. Dengan harapan ketika nanti membuahkan hasil itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Ketika Anda sukses menanam durian, insya Allah Anda akan sukses menanam semua. Karena durian ini paling manja, paling rewel. Kalau untuk perawatan bibit lainnya bisa lebih simpel dibanding durian. Oke, itu tips menanam, memilih bibit dan perawatan bibit buah pada konten kali ini. Jika ada yang mungkin kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ataupun yang ingin berkenalan. Dan jangan lupa saksikan terus, jangan sampai lewat channel ini, karena insya Allah setiap bulan kita akan bagi-bagi door prize, banyak tanaman hias ataupun kaos ataupun merchandise lain dari kita. Ikuti terus, insya Allah setiap bulan sekali kita akan adakan door prize di konten kita, konten khusus door prize nanti. Makanya ikuti terus, subscribe, komen, like, dan share-nya biar semuanya pada tahu untuk berbagi manfaat. Karena ketika kita berbagi manfaat, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat pula dari apa yang kita bagikan. Siapa menanam kebaikan, di situ akan memperoleh atau memanen kebaikan. Kalian menebar manfaat, insya Allah kalian akan banyak manen manfaat. Karena itu adalah misi channel ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan lancar rezekinya, sukses usahanya, tetap semangat, jangan putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.